Saya jujur aja pada waktu itu agak kecewa dengan statementnya Pak Jubir gitu kan, yang mengatakan bahwa yang miskin menginfeksi yang kaya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, saya Tirta Mandira Hudi. Buset, ya kan. Saya kemarin di berbagai video telah membuat berbagai kehebohan. Jadi atas nama pribadi ini setelah live saya akan menjelaskan semuanya dengan logat yang sangat sopan. Jadi banyak banget netizen sudah terpecah belah di seluruh Indonesia justru karena video yang saya buat. So ada beberapa hal yang perlu saya clearkan di sini. Pertama soal dokter yang meninggal. Jadi saya minta maaf kalau kepleset ngomong itu bahwa dokter meninggal tiap hari, itu saya harus revisi ya. Dokter meninggal 8 saat itu, tetapi tidak tiap hari. Jadi saya minta maaf itu kalau misalkan ngomong dokter meninggal tiap hari, saya cabut pernyataan itu ibaratnya. Dan memang benar meninggalnya 8 tapi tidak tiap hari. Terus kedua mengenai voice note kemarin yang tersebar. Jadi gini, voice note yang tersebar nih saya akan ceritain kronologinya. Ini jujur ngecewain banget ya. Jadi voice note itu ceritanya ada anak di grup, itu untuk grup, tapi saya nggak bisa ngomong grupnya apa. Ininya adalah grup Persatuan Brand gitu. Terus ada seorang anak tuh tanya ke saya, Mas Tirta, kalau misalkan ini itu jadi lockdown, simulasinya kayak apa? Sambil dia ngepcer foto yang udah diklarifikasi sama Jasa Marga bahwa itu hoax, yang dibongkar, yang di Cipinang. Nah, itu kan simulasi ya. Saya bilang di voice note, saya bilang ngechat, panjang Mas, kalau simulasi setahu saya harus izin ini, izin presiden, izin ini baru kayak gini. Panjang Mas, mending saya terangkan lewat voice note. Nah, saya buatlah voice note panjang tuh. Saya buat voice note panjang, intinya adalah kalau dari diskusi dengan staf sus presiden, kalau lockdown seperti itu. Nah, saya itu tidak mengatakan lockdown untuk seperti itu gitu, tetapi dalam artian saya ini itu ditanya orang simulasi gitu loh. Jadi orangnya ini menyebarkan voice note saya ke grup-grup keluarga. Wah, itu luar biasa Pak, sampai diupload di YouTube tuh saya bingung itu. Saya tunggu dulu sehari, ternyata meledak. Dan di sini saya meminta maaf banget kalau voice note itu jadi viral. Saya minta maaf nih buat warga negara dan pemerintah terkhususnya yang jadi terkesannya kayak aneh, padahal dari awal saya tuh niatnya justru membantu pemerintah ya di sini. Jadi saya minta maaf banget sekali lagi buat teman-teman warga negara yang terpecah belah karena voice note itu dan statement yang meninggal itu. Jadi emang benar yang gugur teman saya ada 8, saya lupa sekarang ada berapa ya. Tapi bukan tiap hari. Saya minta maaf soal itu. Terus yang kedua soal voice note itu pure saya jawab teman saya di grup. Fatalnya saya adalah ini pelajaran berharga buat saya nggak akan pernah share seperti itu lagi di grup karena rentan banget viral di grup WA, GWA. Terus yang ketiga mengenai statement saya yang marah-marah di mobil. Ya jujur saya akui, saya posisinya itu statement saya yang marah-marah di mobil itu jujur aja saya tidak maki-maki orang. Saya serius tidak memaki orang dan tujuan saya di situ tidak sama sekali menyerang pemerintah at all. Karena di sini itu saya susah payah malah bantu pemerintah gitu. Saya susah payah buat rumah sakit itu bareng dompet duafa juga buat pemerintah. Terus habis itu membuat disinfektan itu juga buat rumah sakit pemerintah. Saya di sini mendukung pemerintah. Cuman kemarin ya jujur saya akui saya posisinya itu 22 jam kerja. Ya bukan alasan sih buat ngeles, tapi saya 22 jam kerja, saya tidur baru 3 jam. Posisi saya udah demam pada waktu itu dan saya harus memilih antara di rumah sakit atau self isolation. Saya habis dari syuting TV jam 1, terus salah satu driver bilang, "Pak live aja." Yaudah saya live.
saya jujur aja pada waktu itu agak kecewa dengan statementnya Pak Jubir gitu kan, yang mengatakan bahwa yang miskin menginfeksi yang kaya. Nah di situ saya mengkritik, cuma dalam artian saya mengkritik di sini adalah sama sebenarnya saya sama Pak Jubir itu mempunyai kelemahan yang sama. Saya tidak bisa filter omongan, jadi saya minta maaf di situ kalau video yang kedua itu membuat gaduh. Bukan saya pro lockdown atau tidak. Saya jujur justru mengasalkan karantina wilayah. Karantina wilayah yang saya gaungkan di situ adalah intinya nggak usah pakai bahasa lockdown. Intinya karantina wilayah itu kita usulkan ke pemerintah. Kenapa? Karena masing-masing daerah udah karantina wilayah sendiri. Seingat saya karantina wilayah itu masih dalam perintah Pak Jokowi. Nah harapan saya si karantina wilayah itu lewat video itu didengarkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi pembahasan. Jadi bukan saya mengkritik, menghujat pemerintah, enggak. Jadi kalau misalkan dari video tersebut nih saya sampai disebut hujat pemerintah, saya minta maaf.